Jadi dulu bokap gue suka bikin lagu elektronik juga zaman dulu. Dan pakainya modul-modul kayak gini nih. Daripada sayang udah nggak kepake sekarang di studio bokap, ya gue bawa aja ke studio gue sendiri. Harganya gue nggak tahu sama sekali. Kita punya laptop dan layar. Di sini ada PC. Oh iya, ada PC juga. Gunanya PC ini apa? Untuk main game aja sekarang. Dulu sih gue pakai buat produce, buat ngedit video, buat main game, dan buat macam-macam lah. Tapi karena sekarang gue udah ada laptop ini, MacBook Pro 2019 16 inch yang touch bar. Jadi gue sekarang produksi di sini. Gue butuh buat mobility kan. Jadi kalau misalnya gue pergi kemana-mana, gue bisa produce di mana-mana juga. Nggak mesti nungguin pulang ke rumah dan buka PC. Jadi PC gue dikhususkan untuk main game saja. Mi favorito. Ini favoritnya Rini. Ini gue selalu bingung nih. Ini mikrofon disebutnya Neumann atau Neumann? Nggak tahu. Nggak tahu. Ini Mikrofon enak Neumann banget mic-nya. U87. Ini salah satu mikrofon yang legend banget buat rekaman, buat recording. Ini punya peninggalan bokap juga. Beli 18 November 2004. Ini harga mic-nya nggak tahu gue, tapi kayaknya yang pasti itu lebih dari $2.000. Tapi gue nggak tahu pastinya berapa. $2.000 sekitar 34 juta. Di sini ada beberapa mic lagi sih, ada AKG. Ada beberapa mic lagi, mikrofon lagi. Ada sound card juga. Tapi ini udah nggak kepake karena sudah rusak. Dia udah dol. Ada beberapa mic lagi ya, mic. Ada Neumann satu lagi juga, ada Bear Dynamics, ada headphone. Nah, tuh jelasin deh nyonya. Nah, Ableton Push. Kalau ini Ableton Push, kalau misalnya kalian ingat vlognya Soundwave dulu yang ulang tahun Jevin, aku kasih kado Ableton Push ini. Gunanya Ableton Push itu adalah, jadi ada software yang namanya tuh Ableton Live. Sekarang tuh paling baru udah Ableton 11. Dan Ableton Push ini adalah controller yang sudah terintegrasi dengan software tersebut. Jadi kalau misalkan kayak kita colok ke komputer dan kita buka software itu, dia udah terintegrasi di sini. Jadi daripada kita masih cari-cari pakai mouse gini, kita bisa kontrol semuanya dari sini. Oh, dia itu controller. Oh, harga berapa Bu Rini? Harganya waktu itu kayaknya 17, harusnya 17 jutaan, tapi karena belinya sama Om Setiadi jadi 16 juta. Om Setiadi tuh yang punya Candracom tadi yang gue bilang. Jadi kalau nyari alat apa-apa, cari ke Candracom. Tara. Ini stick Xbox. Gunanya buat apa? Buat entertaining myself. Di sini ada lagi. Di situ ada mic buat manggung. Ini ada. Itu ada saksofon papa. Saksofon. Mana yang mana saksofon? Ada cork juga. Ini saksofon. Betul. Ini ya alat-alat yang jarang dipakai dan biasanya dipakai buat manggung sih ya di sini. Dan hard case aja. Jadi kalau misalkan emang ada manggung di mana butuh bawa itu, masukin ke dalam hard case, bawa. Jadi kalian tahu setiap Soundwave rekaman atau aku rekaman, kalau Jevin langsung di sini ya. Aku di sini ruangannya bersama dengan hard case ini, jadi panas, keringetan. Kan sambil dibuka dikit gini. Udah, apalagi? Di sini ada ampli gitar orange. Gua nggak terlalu paham soal gitar dan ini punya adek gua juga. Jadi gua nggak tahu harganya berapa. Apalagi ya? Udah sih. Oh, saya punya ini. Ini yang paling berharga. Mesin nyanyi. Saya punya ini yang paling berharga, yang bikin lagu. Mesin produksi lagu. Mesin produksi lagu. Cerita sedikit kali ya. Gimana sih akhirnya kita bisa punya studio ini dan beserta alat-alatnya? Dulu ya, awal banget nih tahun 2010 gue mulai produce lagu, bikin lagu. Itu gue pakai laptop yang dibeliin sama Karifat dulu, kakak ipar gue. Dia bilang, nih kalau misalnya mau punya laptop, Karifat beliin ini. Itu harganya 5 juta tuh, MacBook jadul banget deh. MacBook udah lama banget. Yang sebenarnya di zaman itu tuh udah outdated, tapi aku pakai itu buat produksi, buat belajar. Dari situ tuh MacBook aku otak-atik terus sampai tuh MacBook panas. Sampai kasihan lah dulu mau main game itu susah banget di situ.
gini-gini main game aja. Assassin's Creed dulu teman, Assassin's Creed kayak tapi ya udah gue pakai terus buat belajar. Gue nggak pernah berhenti produce, bikin lagu. Ya sampai akhirnya ternyata dari si MacBook tua ini tuh membuahkan hasil. Sampai akhirnya gue jadi ada dulu sempat kerja di salah satu radio. Dari situ gue nabung gue beli alat pertama. Gue beli synthesizers pertama gue itu, keyboard pertama gue itu adalah Roland apa ya dulu ya? Gaia warna putih. Ingat gak dulu aku pernah punya Roland Gaia yang udah dijual sekarang. Roland Gaia warna putih itu gue beli 5 juta juga pertama kalinya gue beli. Nabung berapa lama tuh? Nabung banget. Punya Roland Gaia itu produksinya semakin meningkat sampai akhirnya gue ganti MacBook waktu itu. MacBook yang di The Remix. Yang kalau produce panas, Jevin harus di depan AC. Mesti depan AC lagi atau kipas. Aku lagi make up. Mikir dulu Rin. Gue mau produce. Ih, gue kepanasan. Mau jadi nggak lagunya? Ya udah deh. Wah, itu juga MacBook kasihan banget sih. Jadi gue beli dari almarhum Andi Ayunir dulu. Dia habis beli MacBook baru, terus MacBook lamanya dia, MacBook tahun 2009 tuh, dan itu udah tahun 2014 kan. Ada di sini kan MacBooknya? Oh tuh ada di situ tuh. Ini. Wah, ini MacBook Legend yang udah nggak pernah dibuka sama Yori. Ini adalah MacBook kedua gue. Gede banget, berat banget. Lihat tuh udah kuning, udah kesian deh. Ini jatuh berapa kali nih? Iya tuh udah. Kelihatan nggak sih? Tapi Jevin sampai final pakai laptop ini loh, produce di The Remix. Ini laptop kalau nggak di depan AC atau nggak di depan kipas tuh, wah, panas. Ini taruh telur di sini mateng nih, panas banget. Terus ya suaranya gitu kan, tahu nggak kamu? Suaranya gitu. Kadang-kadang suka mati, wah kasihan banget deh. Tapi ya ini yang ngebawa semuanya nih MacBook ini nih, makanya gue nggak pernah mau ngejual MacBook ini, gue nggak pernah mau lepas sampai waktu itu pas gue punya MacBook baru lagi, gue kasih pinjam ke sahabat gue waktu itu ini, karena dia butuh MacBook. Terus kayak ya udah nih lo pakai aja, gue bayarin aja deh. Dia bilang nggak bisa, nggak boleh, pokoknya lo nggak boleh bayarin. Kalau lo nanti udah punya uang lagi, lo pengen beli MacBook baru, please balikin ini ke gue, tapi sekarang lo boleh pakai. Dipakai sama dia terus sampai akhirnya ada temennya lagi yang bilang kayak udah gue bayarin aja tuh MacBook, nggak aku kasih. Akhirnya dia punya MacBook baru, ini gue ambil lagi. Jadi ini ya sejarah aja sih buat gue nggak mau. MacBook barunya pun MacBooknya kamu. Iya benar. Nah dari situ setelah The Remix, dari situ mulai kayak kebuka lah pintu-pintu rezeki gue nih, kayak gue jadi manggung di sini, dan di situ memang gue dari dulu udah punya cita-cita, gue pengen punya studio kayak studio bokap gue dulu, dengan alat-alat yang proper, alat-alat produksi yang proper, yang emang dipengenin sama papa. Dulu kan papa punya alat ini, itu, aku juga pengen punya kayak gitu. Amin. Jadi ya ini dia, sekarang ini hasil nabung kita dari kita manggung-manggung, tabungin, terus kita akhirnya dapat Prophet X, terus dapat ya macam-macam. Tapi dibalik itu semua jerih payahnya tuh wow, perjalanannya tuh gokil. Karena sih. Sebelum kita ada di tahap sekarang, kita ngalamin yang namanya, dulu aku di Medan manggung dibayar 100.000. Kamu juga dulu beatbox dibayar satu kaleng bir sama Yori dibayar nasi kotak. Iya kayak gitu-gitu, dibayar nasi kotak, kasih cuma minuman doang, dibayar 150.000. Itu dulu. Dibayar 100.000 juga nyanyinya tuh 2 sesi, satu sesinya 1 jam. Kayak jadi lagunya tuh banyak banget. Dan 100.000 2 jam. Karena waktu itu kan emang gue masih SMA kelas 1, emang cuma hobi aja. Jadi kan masih sekolah, terus disuruh nyanyinya kalau ada event-event apalah gitu. Ya udah, emang karena suka nyanyi aja. Ya lumayan buat tambahan uang jajan gitu kan. Jadi intinya ya, kalau misalkan emang lo punya passion, lo suka sama sesuatu, tekunin aja terus gitu. Maksudnya pada akhirnya kita nggak tahu jalan ceritanya tuh bakal kemana, kita bakal sampai mana. Dan kalau misalkan kayak gue sama Rini tadi bilang kan, karena suka nyanyi ya nyanyi aja terus. Gue karena gue suka produksi, gue suka bikin lagu, ya gue bikin aja terus. Tanpa disadari itu namanya latihan buat diri kita sendiri. Jadinya akhirnya gue bisa produksi semakin bagus, Rini pun juga nyanyi jadi semakin bagus, dan akhirnya kita dipertemukan. Jadilah Soundwave. Jadi kalau misalnya kalian punya passion, tekunin terus, karena kita nggak tahu kemana arahnya passion yang kalian punya itu. Siapa tahu bisa menghasilkan sesuatu yang memang mencukupi kebutuhan kalian, yes. Atau bisa meraih mimpi-mimpi kalian dari passion itu. Betul sekali. Jadi kita doain semoga kalian bisa meraih mimpi-mimpi kalian juga sama seperti kita. Sukses selalu buat semua. So, bye.